Terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita semua kenikmatan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri kajian rutin membahas tafsir ringkas surat Al-Hujurat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asep, kita sudah memasuki ayat yang ke-13 dari pembahasan tafsir surat Al-Hujurat. Ayat yang ke-13 ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah ayat di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah telah menciptakan manusia min nafsi wahidah, dari satu jiwa yang sama. Dari satu jiwa itu ja'ala minha zaujaha, Allah ciptakan pasangan hidup. Artinya tadinya yang diciptakan oleh Allah hanyalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dari Nabi Adam alaihi salam beliau ciptakan pasangannya, yaitu istrinya Hawa. Seperti yang Allah firmankan di ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Jadi asalnya Allah menciptakan Adam, lalu dari Adam alaihissalam Allah menciptakan Hawa. Allah menciptakan Adam tanpa ada sebelumnya laki-laki ataupun perempuan. Lalu Allah menciptakan Hawa dari laki-laki tanpa ada perempuan. Nabi Isa dari perempuan tanpa laki-laki. Jadi ada yang sama sekali sebelumnya tidak ada istilah laki-laki dan perempuan, itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Ada yang berasal dari laki-laki padahal sebelumnya belum ada perempuan, itu Hawa, yaitu diciptakan min dhal'i Adam, kata Nabi. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Tetapi ada juga dalam kondisi yang lain memiliki
seorang ibu tetapi tidak memiliki ayah, yaitu Nabiullah Isa ibnu Maryam. Tetapi umumnya manusia itu berasal dari laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Jadi ada jenis laki-laki, ya, ada juga jenis perempuan, sebagai makhluk yang saling membutuhkan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian, wahai laki-laki dan perempuan, ketika terjadi satu ikatan yang suci, ikatan pernikahan, Allah jadikan di antara kalian saling membutuhkan. Allah jadikan sakinah, rasa tenang ketika laki-laki dan perempuan bersatu dalam arti berumah tangga, itu mereka merasakan, masing-masing merasakan apa? Sakinah, ketenangan, rasa cinta dan rasa sayang. Di ayat yang lain Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, yaitu kaum wanita, adalah pakaian untuk kalian dan kalian juga adalah pakaian untuk mereka. Artinya saling melengkapi, saling menutupi dan menjadi perhiasan. Ya, saling menutupi, saling melengkapi dan juga menjadi perhiasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami, kata Allah, menjadikan kalian syu'uban. Apa itu syu'uban? Syu'uban artinya berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan berkabilah-kabilah. Mana yang lebih luas, Bapak dan Ibu? Bangsa atau kabilah? Bangsanya bangsa Arab. Di dalam bangsa Arab itu terdapat kabilah-kabilah. Itu penafsiran yang pertama, bahwa Allah menyebutkan kata syu'uban yang artinya bangsa-bangsa, lalu setelahnya dia menyebutkan qabaila, yaitu dia sebutkan kata yang lebih umum, lalu setelahnya dia sebutkan kata yang lebih khusus. Tapi sebagian ulama, kata Al-Imam Ibnu Katsir, berpendapat yang dimaksud dengan bangsa-bangsa itu selain dari orang Arab. Selain dari orang Arab disebut bangsa-bangsa. Kecuali orang Arab disebut apa? Kabilah. Dan kecuali orang Bani Israel disebutnya asbat. Berarti ada 3 istilah. Kalau penafsiran yang pertama mengatakan syu'uban adalah kata yang lebih luas, qabail kata yang lebih apa? Lebih sempit. Syu'ub artinya bangsa, bangsa Arab. Di dalam bangsa Arab ada apa? Kabilah-kabilah. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan bukan begitu penafsirannya. Syu'uban artinya adalah bangsa selain orang Arab. Itu disebutnya apa? Syu'ub, yaitu bangsa. Adapun qabail itu adalah kata yang digunakan khusus untuk apa? Bangsa Arab. Lalu Ibnu Katsir berkata, adapun Bani Israel istilahnya khusus, yaitu asbat. Walaupun sebenarnya kata asbat itu sendiri kan artinya anak keturunan, ya, anak keturunan. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak laki-laki yang disebut dengan apa? Al-asbat, yang menjadi cikal bakal Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lita'arafu.
adanya jenis laki-laki, adanya jenis perempuan, adanya komunitas yang kita sebut dengan bangsa, adanya komunitas yang kita sebut dengan kabilah atau al-asbat dalam tradisi orang-orang Bani Israel. Itu semua tujuannya adalah lita'arafu. Apa itu lita'arafu, Bapak dan Ibu? Yaitu untuk saling mengenal. Tentunya saling mengenal, saling menghargai dan lain sebagainya. Ayat ini sebenarnya adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Kalau Bapak tarik kedua ayat sebelumnya, Allah melarang kita untuk saling menghina. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan pula kaum wanita menghina kaum wanita yang lain, karena yang dihina boleh jadi lebih baik. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian suka memberikan apa kata Allah, gelar-gelar yang buruk. Itu di ayat sebelumnya. Tepatnya di ayat, kalau ini ayat 13 berarti itu ada di ayat 11. Di ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi yang namanya prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Begitupun Allah melarang kita melakukan tajassus. Apa itu Bapak tajassus yang sudah kita bahas? Mencari-cari kesalahan. Begitupun Allah melarang kita melakukan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Lalu mungkin muncul pertanyaan di dalam hati kita. Tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, tidak boleh memberikan gelar-gelar yang buruk, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang lain, tidak boleh juga kita mencari kesalahan orang lain, tidak boleh juga kita menggibah. Lalu untuk apa Allah ciptakan perbedaan? Ada yang kaya, ada yang miskin misalnya. Ada yang memiliki kedudukan, ada yang tidak memiliki kedudukan. Ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Mungkin sebagian ada yang dianggap tampan, ada yang dianggap tidak tampan dan lain sebagainya. Untuk apa semua perbedaan itu? Ada yang putih, ada yang hitam. Maka di sini Allah menjawab lita'arafu. Itu semua adalah agar kalian saling mengenal, bukan untuk kalian saling menghina, saling menjatuhkan, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh kita merasa unggul atas dasar apa Pak? Warna kulit, seperti orang-orang orang-orang Eropa zaman dulu merasa lebih baik dari orang-orang yang berkulit berkulit hitam misalnya. Atau seperti bangsa Arya, orang-orang yang berperadaban lebih tinggi di Jerman, sehingga dengan alasan ukuran tulang tengkorak mereka lebih lebih besar, lalu mereka melakukan pembantaian kepada bangsa selain mereka. Atau jangan juga seperti orang-orang Yahudi yang menganggap orang di luar mereka itu sebagai orang yang boleh dizolimi. Di surat Ali Imran ayat 75 Allah menjelaskan keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka meyakini laisa alaina fil ummiyina sabil, bahwa kami ini tidak ada dosa seandainya merampas harta al-ummiyin. Apa itu al-ummiyin? Dalam beberapa penafsiran dikatakan al-ummiyin artinya orang-orang Arab. Jadi orang Yahudi punya keyakinan bahwa mereka adalah abnaullah wa ahibbah, anak-anak Allah dan kekasih Allah. Maka dengan predikat itu mereka punya hak untuk mengambil harta milik yang bukan orang Yahudi, karena mereka itu berada di bawah bangsa
bangsa Yahudi. Lalu Allah berfirman, wa yaquluna 'alallahil kadzib, dan mereka sungguh telah berkata dusta atas nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian ciri dari orang-orang yang menyimpang. Salah satu ciri orang-orang yang menyimpang atau kelompok yang menyimpang, mereka menghalalkan mengambil harta milik orang lain yang bukan bagian dari kelompok mereka. Dan di kita juga ada orang-orang seperti itu ya, yang mengakunya muslim, lalu mereka dengan dalih bahwa orang lain itu tidak berbaiat kepada apa? Kepada pemimpinnya, atau tidak mengikuti organisasinya, bahkan tidak sekedar dianggap halal darahnya, bahkan kalau katanya kita sholat di masjidnya, di apa namanya? Ibu pernah mengalami yang seperti itu? Saya tidak pernah mengalami, tetapi cerita seperti itu sudah apa namanya? Sudah sangat apa namanya ya? Kalau dalam ilmu hadis sudah sangat mutawatir. Apa itu mutawatir? Tapi saya sendiri belum pernah apa? Mengalami kondisi seperti itu. Katanya ada sebagian masjid yang kalau kita masuk ke dalamnya, lalu bekas kita sholat itu akan diapakan? Dibersihkan. Ini salah satu ciri orang-orang yang menyimpang. Dalam ajaran agama kita, Pak, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil kepada mereka. Itu ajaran agama kita. Dalam ajaran agama kita Allah berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Itu ajaran agama kita. Dalam ajaran agama kita, apabila ada non-muslim, entah itu orang Yahudi ataupun Nasrani, yang mereka hidup bersama kaum muslimin, kalau zaman dulu ada yang namanya apa? Jizyah. Ada yang namanya apa? Jizyah, yaitu sejenis apa namanya, bahasa kita sekarang apa, upeti ya, yang diambil dari orang-orang yang tidak mau masuk Islam, tetapi mereka mau hidup di bawah naungan kaum muslimin. Itu sebagai tanda mereka mengikuti kaum muslimin, mereka membayar apa? Jizyah. Siapa yang membayar jizyah itu dalam ajaran Islam disebut kafir zimmi. Disebut apa Pak? Kafir zimmi. Dan kafir zimmi itu terjamin haknya. Rasulullah SAW berkata, man qatala zimmiyan falam yajid raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir zimmi, maka dia kelak tidak akan mencium baunya surga. Dalam riwayat Nabi berkata, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, dia telah menggangguku. Wa man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, maka aku yang akan berhadapan dengannya kelak pada hari. Itu agama kita. Agama yang dibangun di atas apa Pak? Keadilan. Ya, agama yang dibangun di atas apa? Keadilan. Dan tidak boleh kebencian kita kepada seseorang menjadi alasan kita berbuat apa Pak? Berbuat zalim kepada mereka. Oleh karenanya kan Bapak lihat ketika Nabi sampai di Madinah misalnya, apakah beliau memaksa orang Yahudi itu untuk masuk Islam misalnya? Tidak. Beliau memberikan jaminan kebebasan. Bahkan beliau membuat perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian apa? Madinah. Ya, piagam Madinah. Kesepakatan untuk saling menjaga, saling menghormati antara Nabi dengan orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Dan kalaupun kita hari ini berperang dengan orang-orang Yahudi, peperangan kita itu bukan karena mereka Yahudi, tapi karena mereka merampas tanah milik kaum muslimin, karena mereka melakukan kejahatan.
karena mereka melakukan kezaliman, karena mereka membunuh, karena mereka membantai, karena mereka menjajah dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di Gaza sekarang, di Palestina. Umat Islam melawan, umat Islam berjihad karena yang dilawannya Yahudi, ataukah karena mereka melakukan kezaliman, karena mereka melakukan kejahatan? Bukan karena mereka Yahudi, tetapi karena mereka melakukan kejahatan. Seandainya mereka Yahudi tetapi mereka tidak melakukan kezaliman, ya, mereka tidak melakukan penjajahan, mereka tidak merampas hak-hak kaum muslimin, apakah boleh kita memerangi mereka? Kalau mereka hidup di negeri kita tidak bisa. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman. Sungguh Allah itu menyukai keadilan. Berarti apa yang terjadi bukan karena mereka Yahudi lalu kita musuhi, bukan Pak. Tetapi karena mereka melakukan kejahatan dan Islam memerintahkan kita untuk melawan kejahatan. Tapi seandainya mereka tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kejahatan, tidak merampas hak-hak milik umat Islam, sudah 14 abad lamanya orang-orang Yahudi itu hidup di mana Pak? Hidup di Turki di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Mereka hidup di negeri-negeri kaum muslimin, tidak diganggu-gugat, dibiarkan saja. Baru sekitar mungkin kurang dari 100 tahun ya, sejak 1948 di mana mereka mendeklarasikan negara mereka, lalu mereka hari demi hari semakin semakin terlihat kezalimannya, maka sejak dahulu terjadilah segala usaha untuk mengembalikan tanah-tanah milik saudara kita di mana? Di Palestina. Jelas atau tidak Bapak dan Ibu sekalian? Lalu untuk apa Allah ciptakan segala perbedaan tersebut? Di sini Allah menjelaskan lita'arafu, adalah untuk kalian saling ta'aruf. Apa itu ta'aruf Pak? Yaitu saling mengenal, ya, agar kalian saling mengenal. Dan tidak bisa kita menganggap satu orang lebih unggul dari orang lain atas dasar nasab, atau atas dasar kedudukan sosial, atau atas dasar warna kulit, atau atas dasar jabatan. Satu-satunya yang bisa menjadikan ukuran kemuliaan manusia adalah ketakwaan. Oleh karenanya Allah melanjutkan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling akram. Apa itu akram Pak? Orang yang paling mulia. Indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum, adalah yang paling bertakwa. Jadi itulah satu-satunya ukuran. Bahkan sebagian ulama menjadikan ayat ini dalil bahwa dalam Islam itu tidak ada istilah sekupu kecuali dengan ukuran takwa. Walaupun kebanyakan ulama yang saya tahu berdasarkan dalil-dalil yang lain dari hadis Nabi mengatakan ada dalam agama yang istilahnya sekupu. Dan ukuran sekupu itu bukan hanya ketakwaan, akan tetapi misalnya seorang muslimah yang dia misalnya sekolahnya tinggi sampai S1 atau S2, maka baiknya dia menikah dengan yang sekupu, artinya selepel secara pendidikan. Dan itu pendapat yang diikuti oleh banyak ulama. Tapi sebagian ulama mereka berpendapat tidak ada ukuran sekupu selain ketakwaan. Dalilnya ini, inna akramakum indallahi
atqakum. Tentunya itu pembahasannya ada di dalam kitab-kitab fikih. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayat inna akramakum indallahi atqakum ini semakna dengan banyak sekali hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Bapak dan Ibu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nasi akram, siapakah ya Rasulullah manusia yang paling mulia? Itu pertanyaannya, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling mulia? Lalu beliau menjawab, akramahum indallahi atqahum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Itu jawaban Nabi. Lalu sahabat berkata, laisa an hadza nas'al, bukan itu yang kami maksud ya Rasulullah. Maksudnya bukan itu maksud dari pertanyaan kami. Lalu Rasul berusaha mencari jawaban yang lain. Beliau berkata, akramun nas Yusuf Nabiullah ibnu Nabiullah. Kalau kalian bukan itu maksud dari pertanyaan kalian, barangkali ini yang kalian maksud, bahwa manusia yang paling utama itu adalah Yusuf karena dia seorang nabi, anak dari seorang nabi, maksudnya Yusuf ibni Yakub, Yakub ibni Ishak, Ishak ibni Ibrahim, berarti nabi, anak nabi, anak nabi, anak nabi. Tapi lagi-lagi para sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang itu kami bertanya kepadamu ya Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kalian ingin bertanya tentang nasab orang Arab? Siapa nasab orang Arab yang paling mulia? Karena kan orang Arab itu terkenal menjaga apa, Pak? Menjaga nasab. Mereka bisa hafal sampai sekian nama kakek-kakek mereka. Maka para sahabat berkata, "Na'am, betul ya Rasulullah. Yang kami maksud adalah siapa yang paling mulia nasabnya di kalangan bangsa Arab." Maka saat itu Rasulullah berkata, "Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu." Orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik di zaman Islam idza faqihu. Apa itu idza faqihu? Apabila dia mengerti agama. Artinya Rasulullah berkata, dahulu kalian menganggap kabilah Quraisy itu lebih mulia, kabilah ini lebih tinggi kedudukannya dibanding kabilah yang lain, karena Allah takdirkan silsilah mereka bersambung kepada siapa? Kepada Nabi Ismail atau bersambung kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Muhammad, itu nggak ada masalah. Itu adalah pemberian dari siapa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah datangnya Islam, itu masih berlaku tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Idza faqihu, apabila mereka faqih. Apa itu faqih, Pak? Faqih itu artinya mengerti fikih. Boleh jadi ada seseorang misalnya keturunan apa? Kalau di kita yang darah biru keturunan apa itu? Keturunan apa? Mataram misalnya, atau keturunan keraton misalnya, atau keturunan sultan dan lain sebagainya. Apakah mereka itu mulia? Mulia. Tetapi setelah datangnya Islam, kemuliaan mereka diukur dengan apa? Apabila mereka faqih. Kalau di ayat ini, apabila mereka bertakwa. Dalam arti kalau seandainya mereka memiliki nasab yang bagus, nasab yang terjaga, tetapi mereka
tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasab yang mereka miliki itu tidak akan pernah mengangkat derajat mereka. Tetapi ketika kemuliaan nasab itu dibungkus dengan keimanan dan ketakwaan, itulah yang akan menjadikan manusia apa? Mulia. Ya, dan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seseorang yang berasal dari nasab yang sangat apa Pak? Yang sangat tinggi ya. Allah melihat manusia, kemudian Allah memilih keturunan Ismail sebagai manusia yang terbaik. Dari keturunan Ismail Allah pilih siapa? Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini jelas bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bapak dan Ibu sekalian, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa dan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat hati dan amal kalian. Ini yang jadi ukuran Pak. Allah tidak melihat apa? Rupa kalian. Allah tidak melihat berapa banyak harta yang kalian apa? Miliki, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah apa? Qulubikum wa a'malikum. Apa itu qulub? Hati kalian dan amal kalian. Itulah yang menjadi ukuran apa? Kemuliaan. Seandainya ada ukuran kemuliaan yang lain seperti nasab, tentunya yang paling berhak dimuliakan adalah paman Nabi, siapa namanya? Abu Lahab. Dan seandainya nasab itu ukuran kemuliaan, maka orang yang paling hina itu adalah misalnya siapa? Bilal bin Rabah. Tetapi sejarah mencatat sebaliknya. Bilal bin Rabah adalah orang yang sangat mulia, sedangkan Abu Lahab orang yang sangat rendah, sampai Allah memvonis dia kekal di neraka padahal dia masih hidup. Umumnya orang yang masih hidup itu masih ada kesempatan untuk apa Pak? Untuk bertobat. Tapi Abu Lahab dia masih sehat, masih bugar, istrinya juga masih sehat. Turun ayat tabbat siyada abi lahabiw watab. Artinya ini orang masih hidup, masih sehat, masih makan dan minum, masih bekerja, masih beraktivitas, sudah dipastikan apa? Masuk ke dalam api neraka. Padahal dia memiliki nasab yang paling tinggi. Tetapi sebaliknya, ada orang yang secara takaran dunia adalah dianggap rendah, adalah dianggap hina. Mendadak Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Bilal, apa gerangan yang sudah kamu lakukan? Sungguh aku mendengar suara terompahmu di dalam surga." Yang ditanya juga bingung. Apa ya Rasulullah? Apa kok saya kok bisa terompah saya mendahului saya masuk surga? Ya Rasulullah, kalau ada sesuatu yang sangat saya harapkan menjadi sebab kebaikan untuk saya itu selalu menjaga wudu, dan kalau saya selesai wudu, saya sholat sunnah sesuai dengan yang Allah berikan saya apa kok bisa begitu? Seorang budak yang hitam, terompahnya sudah mendahului dia apa? Masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang nasabnya paling apa itu? Paling tinggi dan mulia, yaitu pamannya Nabi SAW, sudah diponis masuk neraka bahkan sebelum apa itu Pak? Sebelum yaumul hisabnya dimulai, sebelum perhitungannya diapakan? Dimulai. Itulah yang menegaskan kepada kita bahwa di dalam agama kita ukuran kemuliaan itu adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Orang yang paling tinggi kedudukannya menurut manusia, entah karena jabatan, entah karena harta, bisa menjadi sangat rendah kalau dia tidak beriman dan bertakwa. Tetapi sebaliknya, orang yang paling rendah menurut ukuran manusia, entah dari sisi jabatan, dari sisi harta benda, kedudukan, bisa jadi di mata kita adalah orang yang paling mulia kalau dia apa, Bapak dan Ibu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu merasa hina, jangan sekali-kali kamu merasa rendah, jangan sekali-kali kamu merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mukminin, kalian itu orang-orang yang tinggi kalau seandainya kalian mau apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar, dan Abu Dzar ini pernah ditegur oleh Nabi. Bapak dan Ibu pernah dengar kisahnya? Apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar kepada sahabat Nabi yang lain yang bernama Bilal? Apa kata Abu Dzar? Abu Dzar bilang, ya benas sauda. Apa itu ya benas sauda? Wahai seseorang putra dari seorang wanita yang hitam, putra dari seorang ibu yang, betul atau tidak itu Pak? Ibunya Bilal putih atau hitam? Hitam. Mungkin orang bilang, apa salahnya ucapan saya? Itu kan cuma menyampaikan sesuatu yang sifatnya apa? Realita. Tapi akhirnya Bilal tidak terima dengan ucapan itu. Dia katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, masa saya dipanggil sama Abu Dzar bahwa saya itu apa, panggilannya apa? Ya benas sauda. Dan Bilal tidak merasa apa? Tidak suka dengan panggilan itu. Lalu Rasul berkata, ya Abu Dzar, inna fika mru'un jahiliyah. Dalam dirimu itu masih tersisa sisa-sisa apa? Jadi jahiliyahnya belum hilang semua. Dalam riwayat Rasul berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, unzur, perhatikan baik-baik, fa innaka lasta bi khairin, fa innaka lasta bi khairin min ahmar wala aswad illa an tafduluhu bitaqwa. Wahai Abu Dzar, kamu tidak lebih baik daripada orang yang berkulit merah atau berkulit hitam, illa an tafduluhu bitaqwa, dan kamu tidak bisa unggul atas siapapun kecuali dengan ukuran apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan agama kita ini adalah agama yang sangat mulia, agama yang sangat relevan Pak ya. Jadi saat manusia sekarang apa namanya menganggap siapa itu yang meruntuhkan politik apa apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela ya, sampai dieluk-elukan sebagai pahlawan kesetaraan dan lain sebagainya, mereka baru bisa sampai di level itu kurang dari 1 abad yang lalu ya. Kalau kita sudah berapa Pak? Sudah 15 ya, 15 abad yang lalu. Bapak dan Ibu bayangkan suasana ketika Fathu Mekah. Terbayang ya, Fathu Mekah, di mana Nabi dan para sahabatnya masuk ke Mekah, berhala yang jumlahnya 300 sekian itu diapakan? Dirusak, karena itu adalah kesyirikan, mengembalikan fungsi Masjidil Haram sebagai fungsi aslinya untuk beribadah kepada Allah. Dirusak itu berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang Mekah agar Masjidil Haram kembali apa? Kembali bersih dari berhala dan kembali pada fungsi yang apa? Pada fungsi yang asli. Tiba-tiba saja datang waktu sholat. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ketika waktu sholat datang, tiba-tiba Nabi berkata kepada Bilal, wahai Bilal, kumandangkan azan, naik kamu ke atas Ka'bah. Kaget semua orang Pak. Orang yang kulitnya berwarna hitam, yang warna putih aja
nggak naik ke atas apa? Ke atas atap Ka'bah. Ini Nabi suruh orang yang berkulit hitam naik ke atas atap Ka'bah. Sesampainya dia di atas atap Ka'bah, lalu dia mengumandangkan apa? Mengumandangkan azan. Sebenarnya itu bukan hanya kumandang azan, tetapi pengumuman kepada seluruh manusia bahwa dalam agama kita tidak ada ukuran kemuliaan kecuali apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mekah pada bengong aja begini, Pak. Begini ya agama yang baru. Karena sekian abad lamanya mereka merasa bahwa orang Quraisy itu orang yang paling apa? Orang yang paling mulia kan? Sampai-sampai Nabi itu salah satu alasan kenapa orang-orang Mekah tidak mau mendengarkan dakwah Nabi, karena di sisi Nabi ada siapa? Ada Bilal, ada Ammar, ada siapa lagi? Seorang pengembala yang dianggap sangat rendah kedudukannya. Siapa itu? Ibnu Mas'ud. Ada Khabbab ibnil Arad, ada Suhaib Ar-Rumi dan lain sebagainya, yang mereka itu orang-orang yang dianggap rendah. Tetapi Islam telah mengangkat mereka sehingga kemuliaan mereka terus dibaca, terus diceritakan, terus dijadikan teladan dan contoh bagi generasi-generasi yang datang setelah mereka. Jelas atau tidak Bapak dan Ibu? Oleh karenanya ada riwayat yang lain bahwa Nabi pernah naik ke atas mimbar, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas khair?" Siapakah manusia yang paling baik itu ya Rasulullah? Maka beliau berkata, khairun nasi aqra'uhum. Sebaik-baik manusia itu yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Wa atqahum lillahi. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Wa amiruhum bil ma'ruf. Yang paling mulia itu mereka yang mau amar ma'ruf dan mau melarang dari kemungkaran. Dan yang paling mulia itu adalah siapa saja di antara kalian yang mau menyambung tali silaturahmi. Dan itu sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Dan ketakwaan adalah satu kata yang maknanya sangat apa? Sangat luas. Ketakwaan mencakup orang yang selalu membaca apa? Al-Quran. Ketakwaan itu mencakup orang-orang yang berilmu. Ketakwaan itu mencakup orang-orang yang istiqomah beribadah, menyambung tali silaturahmi, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha alimun khabir. Innallaha alimun. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ai alimun bikum. Allah Maha mengetahui perbuatan kalian. Khabirun, dan Dia Maha mengetahui bi umurikum, segala tindak tanduk kalian. Artinya bahwa tidak akan ada yang salah di dalam kedudukan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan kepada seseorang sesuai dengan amal mereka. Kalau seandainya yang membalas amal kita manusia, boleh jadi ada salah Bapak dan Ibu. Pernah tidak Bapak dan Ibu ketika mengambil rapot anak Bapak dan Ibu ada kesalahan Pak Asep? Antara lembar nilai dengan rapot beda, atau antara nilai di rapot dengan di tabel peringkat misalnya bisa saja berbeda. Kenapa itu bisa berbeda? Karena yang melakukan penilaian siapa? Adalah manusia. Bisa saja di dalam satu institusi orang yang tidak berhak naik jabatan dinaikkan jabatannya, sedangkan orang yang berhak naik jabatannya tidak kunjung naik jabatannya. Tetapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah alimun khabir.
Dia maha mengetahui hamba-hambanya, bahkan dia khabir. Alimun bidaqaiqil umur. Apa itu alimun bidaqaiqil umur? Dia mengetahui perkara hambanya, bahkan di dalam perkara-perkara yang sangat sangat terperinci. Bahkan Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Apa itu kha'inatal a'yun, Bapak dan Ibu? Apa itu kha'inatal a'yun? Kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Apa itu mata yang berkhianat? Mata yang melirik, tetapi dia melirik curi-curi pandang. Apa itu Pak Asep namanya? Curi-curi curi-curi pandang, tapi langsung ditarik lagi. Dan Allah, bayangkan kalimatnya begitu, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata yang curi-curi pandang. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Artinya jangan khawatir ada amal kebaikan yang kita lakukan yang tidak dibalas oleh Allah. Semuanya akan dibalas, Pak. Ya, akan dibalas di dunia dengan keberkahan, dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, sebelum kelak dibalas dengan balasan yang berlipat ganda saat kita kembali kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada yang berlalu, Pak. Apapun yang Bapak rasakan ketika Bapak melakukan amal ibadah, ada keringat, ada lelah, ada harta yang dikeluarkan, ada waktu yang dihabiskan, ada tenaga yang dikeluarkan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat sempurna. Ya, mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma li hadzal kitab. Orang-orang kafir itu berkata apa? Ma li hadzal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Kata orang-orang kafir. La yugadiru saghiratan. Dia tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat dengan baik. Oleh karenanya berusaha kita istiqomah meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan itu tidak diraih kecuali dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sudah syuruk atau belum Pak Asep ini? Belum, sekarang subuhnya mundur lagi ya. Baik. Berapa menit lagi sebelum syuruk, Pak? 37, tinggal 3 menit lagi. Saya rasa kita tanya jawab Pak Asep. Baik, silahkan Pak. Alhamdulillah, telah kita simak sama-sama tafsir surat Al-Hujurat, insyaallah barisan ayat ke-13 ya Ustaz. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang kurang jelas atau ditanyakan. Ada? Saya buka dulu nih Ustaz ya. Biasa harus dibuka dulu Pak Asep. Tadi surat Al-Hujurat ayat 13 itu tentang pertanyaannya tentang min zakari wa unsa gitu Pak Ustaz ya. Min zakari wa unsa. Jadi apakah ini relevansi dengan kesetaraan manusia dan laki-laki dan perempuan itu gimana Pak Ustaz di dalam Islam? Bagaimana Islam memahami kesetaraan gender? Betul. Baik. Laki-laki dan perempuan setara dalam kewajiban. Kedua-duanya dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya diperintahkan untuk beramal soleh. Dalam hal itu mereka setara. Mereka setara dalam arti ketika mereka melakukan kebaikan, mereka akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan ketika mereka melakukan kejahatan, mereka akan dibalas dengan balasan yang adil. Dalam pengertian itu, Islam memandang laki-laki dan wanita setara. Di dalam hal memiliki hak untuk memiliki barang, Islam memandang wanita itu sama dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki punya hak untuk memiliki tanah, memiliki rumah, memiliki harta benda, memiliki kendaraan, memiliki harta dan lain sebagainya. Begitupun perempuan. Dalam ajaran Islam,
perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal punya hak kepemilikan. Dalam hal mencari ilmu, Islam memandang baik laki-laki maupun perempuan haruslah menjadi orang-orang yang berilmu. Dalam hal ini mereka setara. Tetapi dalam ajaran Islam ada sesuatu yang dikhususkan untuk laki-laki dan dia boleh dilakukan oleh perempuan tetapi bukan sebagai satu kewajiban. Contohnya sholat berjamaah. Contoh yang lain adalah berjihad fi sabilillah. Contoh yang lain hukum asalnya yang mencari nafkah itu adalah laki-laki. Bukan karena wanita itu lebih rendah, tetapi begitulah cara Islam memuliakan wanita. Dalam hal-hal seperti ini Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Begitupun dalam hal warisan. Islam memandang sebagaimana anak laki-laki dapat warisan, anak perempuan juga dapat warisan. Cuman karena laki-laki bebannya lebih besar, dia seorang kepala keluarga yang nanti kalau dewasa ketika dia hendak menikah, dia harus membayar mahar. Setelah dia menikah, dia harus memberikan jaminan sosial, Pak Asep. Istrinya sakit, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pokoknya jaminan sosial yang sifatnya full Jadi penanggungannya bukan kombinasi, kan ada istilah kombinasi sama yang seluruh resiko itu all rise atau all rise ya. Jadi itu penanggungan seorang laki-laki kepada perempuan itu sifatnya dari semua sisi. Kalau dia sakit, kalau dia lapar, kalau dia haus, kalau dia takut, maka dijamin oleh siapa? Oleh suaminya. Tetapi kalau laki-laki memiliki tanggungan yang besar, maka perempuan itu ditanggung. Dalam arti kalaupun dia kata Allah, apa kata Allah? Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Kami berwasiat kepada kalian agar laki-laki 2 kali bagian perempuan. Walaupun perempuan setengah dari bagian laki-laki, tetapi dia tidak seperti laki-laki yang harus memberikan jaminan. Kalau perempuan malah diapakan? Dijamin. Artinya ketika nanti dia akan menikah, satu dia dapat mahar. Dan mahar itu kan hak dia, Pak, untuk menentukan berapa yang dia inginkan. Yang kedua, secara otomatis dia mendapatkan jaminan Artinya kalaupun dia nggak punya BPJS, yaitu urusan suaminya. Cari jalan supaya dia bisa misalnya bisa berobat dan lain sebagainya. Itu dalam kondisi yang ideal. Tetapi ada sisi-sisi yang lain yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Yang pertama dari sisi persaksian. Dalam Islam, satu orang laki-laki setara dengan persaksian 2 orang perempuan. Di sisi yang lain, laki-laki itu diberikan keutamaan dari sisi agama karena perempuan itu, kata Nabi, tidak bisa menyempurnakan agamanya. Selalu saja dalam 1 bulan itu ada bolongnya. Artinya mereka mengalami haid. Dari sisi itu laki-laki lebih lebih unggul. Dari sisi akal juga laki-laki ada keunggulan. Karena laki-laki lebih, orang bilang berpikir lebih lebih logis, sedangkan perempuan lebih perasa Artinya kalau ada seorang anak yang pulang ke rumah dalam kondisi lututnya berdarah, kalau perempuan mungkin akan pertama panik. Tapi kalau laki-laki cenderung lebih Pak? Benar begitu atau relatif juga ya begitu. Artinya Allah berfirman, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena Allah telah memberikan keunggulan untuk sebagian mereka, keunggulan dari sisi fisik, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun. Rojulun itu satu kata dengan rijlun. Apa rijlun?
rojulun, ro jim lam, rojulun, rijlun, ro jim lam. Apa itu? Laki-laki dari kata rijlun. Rijlun artinya kaki, ini kaki. Artinya menunjukkan apa? Mobilitas yang tinggi. Karena mobilitasnya tinggi, dia membutuhkan pakaian yang minim untuk menunjang gerakan dia yang apa? Yang cepat. Oleh karenanya aurat laki-laki itu dari lutut ke pusar. Untuk menunjang apa, Pak? Pergerakan yang hebat. Auratnya cuma dari lutut, yang penting lutut tertutup sama itu auratnya yang harus ditutup. Untuk menunjang sifat dia yang sifatnya bergerak. Tapi kalau perempuan itu orang bilang mar'atun. Satu kata dengan mir'atun. Apa mir'ah Ibu Eva? Mir'ah cermin. Mar'atun, mir'atun itu tulisannya persis Ibu. Coba Ibu lihat. Mar'atun, mim, ro, alif, ta. Mar'atun, perempuan. Mir'atun, mim, ro, alif, ta. Wanita itu cermin. Cermin dalam arti dia banyak apa namanya? Banyak ngaca. Suka berhias, suka berdandan. Maka dia gerakannya kurang. Karena gerakan tubuh dia kurang, bagian yang harus ditutup lebih banyak daripada apa? Bagian laki-laki. Bagian laki-laki karena banyak bergerak, maka meminimalisir apa? Sesuatu yang perlu ditutup. Tetapi perempuan karena pergerakannya lebih banyak, menjadikan sesuatu yang harus ditutup itu lebih apa? Lebih banyak. Dan pergerakan yang lebih banyak yang dilakukan oleh laki-laki menjadikan dia dianggap lebih unggul dibandingkan siapa? Dibandingkan perempuan. Karena dia memiliki potensi untuk menanggung beban. Atau dalam bahasa Al-Quran dikatakan bima anfaku. Mereka unggul karena mereka itu diberikan kemampuan untuk memberikan nafkah. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan ada perempuan-perempuan yang diberikan kemampuan berdagang yang hebat. Seperti Nabi dipertemukan dengan Sayyidah Khadijah, seorang wanita yang apa? Yang jago berdagang. Tetapi dalam kondisi yang umum, laki-laki itu adalah memiliki peran sebagai pemberi apa? Pemberi nafkah. Maka dalam pengertian ini Islam memandang bahwa secara umum laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, pemimpin bagi perempuan. Walaupun dalam kepemimpinan itu kepemimpinan yang bukan atas dasar apa zolim, tidak, tetapi mengayomi. Makanya kan ada yang mengartikan kiwamah itu ar-rijalu apa? Qawwamuna 'alan nisa, ada yang mengartikan pelindung, ada yang mengartikan pengayom, macam-macam itu apa. Tetapi secara umum orang Arab itu umumnya memahami kiwamah artinya ya kepemimpinan. Ya, oleh karenanya dalam Islam urusan-urusan yang besar itu harus dipegang oleh laki-laki. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada siapa? Perempuan. Tetapi urusan yang sifatnya juz'iyah itu cabang. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab ada seorang wanita yang namanya Syifa yang dijadikan pemimpin di sebuah pasar. Artinya dia menjadi semacam apa? Qadhi. Apa itu qadhi? Sebagai hakim yang apa? Yang menjaga kondisi pasar agar tidak ada yang mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Artinya dalam hal-hal yang bersifat juz'iyat, hal-hal yang parsial itu bisa diberikan kepada apa? Wanita. Tapi kepemimpinan yang bersifat umum, yang kepemimpinan tertinggi dalam ajaran Islam itu harus dipegang oleh siapa? Laki-laki. Allah alam bisawab. Jelas Pak Asep? Baik. Betul Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu silahkan. Ini kan yang tentang jiziyah tadi ya, tentang apa? Yang tadi diberikan oleh Akal sendiri tadi. Iya Ibu. Bisa teringat di buku ayat-ayat cinta tuh. Iya Ibu. Jadi ada apa sih kayak tulis gitu kan? Lagi terus
asing gitu kan, pakaiannya itu biasa kalau orang bule gimana sih perempuan gitu. Iya Ibu. Terus dihina-hina gitu loh di bus itu. Terus ada seorang laki-laki dari Indonesia gitu kan membela gitu. Masya Allah. Katanya dia itu udah masuk ke negara kita bayar gitu lah. Gitu. Iya. Itu seperti upeti. Gitu. Artinya dia masuk dengan legal, dengan izin masuk, visa dan lain sebagainya. Iya, jadi kita perlakukan dia dengan baik gitu. Iya. Terus kalau misalnya sekarang nih Ustaz, kan banyak orang-orang tentara-tentara IDF itu kan ya Ustaz, dia sudah melakukan genocide di Gaza kan pada berlibur tuh Ustaz ya ke negara-negara lain. Misalnya ada di apa sih di itu ada di Sri Lanka kemana gitu kan. Nah mereka itu kan kalau berdasarkan apa sih keputusan pengadilan internasional itu kan mereka kan penjahat perang ya. Penjahat perang. Kayak Netanyahu juga kan dia harus ditangkap gitu kalau masuk ke negara itu. Nah itu gimana Ustaz? Kan mereka udah masuk legal, berarti harus dilindungi, tapi mereka bukan kejahatan di Gaza, apakah itu juga termasuk tetap dilindungi atau harus ditangkap? Tidak Ibu, tidak dilindungi. Ya, kalau dia masuk ke situ dan dia statusnya penjahat perang, sudah menjadi aturan internasional bahwa dia semestinya ditangkap. Oleh karena walaupun dia, karena dia dianggap penjahat perang. Dan dalam Islam itu salah satu dosa yang mendatangkan laknat Allah. Nabi berkata ada 3 dosa yang mendatangkan laknat Allah. Salah satunya adalah mengubah batas-batas tanah. Yang kedua adalah mencela kedua orang tua. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah mungkin ada orang mencela orang tuanya? Oh iya, kamu mencela orang tua sahabatmu sehingga dia membalas mencela orang tuamu. Yang ketiga adalah melindungi pelaku kejahatan. Ya, melindungi pelaku kejahatan. Ada orang yang sudah divonis pidana, harus ditangkap, harus diadili, kemudian kita sembunyikan di dalam rumah kita. Itu dalam Islam termasuk perbuatan dosa. Itu termasuk perbuatan dosa. Dan yang nama-nama yang Ibu sebutkan tadi dalam definisi agama yaitu kafir harbi. Kafir yang menunjukkan permusuhannya, bahkan mereka terlibat pembantaian manusia. Bahkan penghilangan etnis, genosida dan lain sebagainya. Ya, kecuali misalnya mereka datang ke sebuah negeri bukan untuk berlibur tapi untuk melakukan perundingan, lalu dalam keberangkatan mereka dijamin keamanannya oleh negara tujuannya, maka orang-orang yang dijamin oleh negara, maka rakyat harus menghormati penjaminan tersebut. Ya, tetapi kalau dia memang sudah masuk ke dalam DPO, Interpol dan lain sebagainya, justru kalau kita tangkap itu bagian dari penegakan hukum. Walaupun bukan kita yang melakukan peradilannya, tetapi lembaga yang sudah ditentukan secara hukum. Allah alam bissawab. Satu lagi Ustaz, yang tentang janganlah kebencian kamu menjadikan kamu tidak dari itu Ustaz ya. Iya, Ibu. Boleh nggak kalau dibalikin kalau janganlah kecintaan kita terhadap satu kaum jadikan kita tidak adil, kan bisa juga begitu. Itu ada ayatnya Ibu. Wa idza hakamtum, apa kata Allah, jika kalian menyelesaikan satu permasalahan, adillah walau ala anfusikum. Bahkan kalaupun yang dihukumi adalah siapa? Diri kalian atau kerabat kalian. Rasulullah dilobi oleh sahabat yang bernama Usamah bin Zaid karena ada seorang wanita bangsawan Quraisy yang mencuri. Lalu orang-orang Quraisy khawatir itu akan mencoreng nama mereka. Bagaimana ada seorang wanita Quraisy, wanita mulia, dipotong tangannya. Lalu diutuslah Usamah untuk melakukan lobi kepada Nabi Muhammad. Lalu beliau marah mendengar hal itu sambil berkata, demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Sungguh kebinasaan umat sebelum kalian. Mereka itu kalau yang melakukan kejahatan adalah asyraf, orang-orang yang mulia dibiarkan. Tapi kalau yang melakukan kejahatan itu adalah masyarakat biasa, baru ditegakkan hukuman. Itu sama, itu bagus menurut saya. Tidak boleh kebencian kita kepada satu kaum menjadikan kita zalim. Sebagaimana tidak boleh kecintaan kita kepada seseorang menjadikan kita berbuat tidak adil. Tidak adil dalam arti menyimpangkan hukum dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Baik.
Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari bapak-bapak. Oh, sudah jelas semua? Atau ibu-ibu mungkin sekali lagi? Sudah tidak? Baik, Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz. Sudah jelas, Bos. Banyak hal yang kita dapat. Mohon Baik, kita berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup diri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan sholat suruh untuk mendapatkan pahala kehadiran Allah secara sempurna sampai kemudian kejadian pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum.